Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum secara luas adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan alat atau usaha untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan tersebut diantaranya adalah 1. Tujuan pendidikan nasional. 2. Tujuan lembaga atau institut. 3. Tujuan bidang studi. 4. Tujuan penjabaran bidang studi. Fungsi kurikulum untuk peserta didik. Bagi peserta didik, fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengajaran target-target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun pelaksanaan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Selain itu, fungsi kurikulum bagi peserta didik adalah mempermudah mereka dalam menetapkan jadwal yang akan mereka buat nantinya. Dengan jadwal ini, mereka dapat membagi waktu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai dengan tuntunan oleh guru atau pendidik nantinya. Fungsi kurikulum untuk pendidik. Fungsi kurikulum bagi pendidik ataupun guru akan sangat berguna dalam penerapan cara mengajar nantinya. Pendidik atau guru akan merasa sangat terbantu dengan adanya kurikulum, karena mereka dapat mengajar dengan mengikuti struktur yang telah dibuat dan dalam menyampaikan materi maupun evaluasi yang akan dilakukan terhadap peserta didik nantinya. Selain guru dan juga peserta didik, fungsi kurikulum ini ada untuk orang tua. Fungsi kurikulum lainnya bagi orang tua adalah sebagai gambaran bagaimana anaknya belajar dan apa saja yang didapatkan anaknya selama di sekolah. Jadi, orang tua juga bisa mengevaluasi anak maupun sekolah dalam penerapan kurikulum pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu fungsi kurikulum bagi sekolah dan dinas pendidikan. Fungsi kurikulum bagi sekolah dan dinas pendidikan adalah untuk menyergamkan pengetahuan dalam suatu kelompok. Bagi sekolah tentunya dalam ruang lingkup sekolah dan dinas pendidikan dalam ruang lingkup yang sangat besar. Sebelum kita membuat kurikulum, kita harus tahu landasan apa saja yang dipakai dalam pembuatan kurikulum. Yang pertama yaitu landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan sosiologis, dan yang terakhir yaitu landasan iptek. Selanjutnya, cara membuat kurikulum. Yang pertama, definisikan tujuan penyusunan kurikulum. 2. Pilih judul yang tepat. 3. Tentukan lini waktunya. 4. Tentukan materi yang bisa disampaikan dalam alokasi waktu yang diberikan.
5. Lakukan curah pendapat untuk menetapkan hasil yang diinginkan. 6. Pelajari kurikulum yang sudah ada untuk mendapat inspirasi. Cara praktis merancang kurikulum. Ada 6 aspek yang menjadi perhatian dalam menyusun kurikulum. Yang pertama, visi dan misi serta tujuan pendidikan. Yang kedua, body of knowledge. Yang ketiga, yaitu referensi sistem. Yang keempat, environment dan fasilitas. Yang kelima, domain dan stakeholder. Yang keenam, yaitu rule dan regulation. Untuk penyusunan rancangan kurikulum untuk SD sendiri sudah ada sistemnya dengan guru-guru profesional dan para ahli. Seperti itu. Materi kurikulum. Materi kurikulum pada hakikatnya adalah isi kurikulum yang kemudian dikembangkan dan disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, materi kurikulum berupa bahan pelajaran terdiri dari bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh siswa dalam proses pembelajaran. 2. Mengacu pada pencapaian tujuan setiap satuan pelajaran. 3. Diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah suatu proses evaluasi terhadap kurikulum secara keseluruhan, baik yang bersifat makro ataupun ruang lingkup yang luas maupun lingkup mikro, yaitu dalam bentuk pembelajaran. Tujuan evaluasi kurikulum yaitu 1. Menyediakan informasi mengenai pelaksanaan suatu kurikulum sebagai masukan bagi pengembalian keputusan. 2. Menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu lingkup tertentu. Yang ketiga, mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam upaya perbaikan kurikulum. Dan yang terakhir yaitu memahami dan menjelaskan karakteristik suatu kurikulum dan pelaksanaan suatu kurikulum. Pendekatan dalam evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional dan yang kedua yaitu pendekatan sistem. Prosedur evaluasi kurikulum. Yang pertama, kajian terhadap evaluasi. Yang kedua, pengembangan proposal. Yang ketiga, pertemuan atau diskusi proposal dengan pengguna jasa evaluasi. Dan keempat, revisi proposal. Selanjutnya, rekrutmen personalia. Dan keenam, pengurusan persyaratan administrasi. Ketujuh, pengorganisasian pelaksanaan. Kedelapan, analisis data. Kesembilan, penulisan pelaporan. Kesepuluh, pembahasan laporan dan pemakaian jasa. Dan terakhir yaitu penulisan laporan akhir. Jenis-jenis kurikulum. Yang pertama yaitu open kurikulum atau kurikulum terbuka. Artinya, kurikulum sama dengan guru. Guru memiliki kebebasan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Yang kedua, closed kurikulum atau kurikulum tertutup.
Artinya, kurikulum sudah ditentukan secara pasti, mulai tujuan, materi, metode, dan evaluasi, sehingga guru tinggal melaksanakan apa adanya. Dan yang ketiga yaitu kurikulum terbimbing. Artinya, kurikulum setengah terbuka, setengah tertutup. Rambu-rambu pengajaran telah ditentukan dalam kurikulum. Akan tetapi, guru masih diberi kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut dalam kelas. Sedangkan menurut Nasution mengatakan bahwa jenis-jenis kurikulum ada 3, yaitu korelate kurikulum atau kurikulum korelatif atau pelajaran saling berhubungan. Yang kedua yaitu kurikulum pengembangan aktivitas, dan yang terakhir yaitu kurikulum yang dipadukan. Yang selanjutnya yaitu database kurikulum updating. Database kurikulum updating merupakan data mata pelajaran kurikulum terbaru 2013 sampai sekarang di website sekolah yang menampilkan dalam bentuk menu agar mudah diakses oleh pengunjung website sekolah tersebut. Kurikulum sudah ditakdirkan untuk mengikuti zaman dan sudah diharuskan untuk berkembang. Apa yang akan terjadi jika kurikulum tidak diubah dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan dari umat manusia itu sendiri? Kurikulum dalam bimbingan belajar. Materi pelajaran yang diberikan lembaga bimbel haruslah sesuai dengan kurikulum yang dipakai sekolah anak. Pihak lembaga bimbingan belajar harus dapat menunjukkan kesamaan antara silabus dengan kurikulum sekolah. Oleh sebab itu, lembaga bimbingan belajar hendaknya menyediakan modul belajar yang menarik, tak hanya berupa kertas hasil fotokopi saja. Nah, untuk menghadirkan itu semua, sebuah lembaga pendidikan harus didukung pengajar-pengajar yang profesional. Sebagai penyelenggara bimbingan belajar, si pemilik harus mempunyai kemampuan dalam hal keahlian seputar pendidikan dan cara mengelola manajemennya agar dapat lembaga pendidikan yang dimilikinya dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Oke, sekian dari kami. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.